Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Nikmatul Maula, NIM 931203419. Saya di sini akan menjelaskan tentang penemuan hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk memenuhi mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pertama, interpretasi hukum. Interpretasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat peraturan undang-undang. Adapun macam-macam interpretasi hukum antara lain: 1. Metode subsumtif, 2. Interpretasi gramatikal, 3. Interpretasi historis, 4. Interpretasi sistematis, 5. Interpretasi sosiologis, 6. Interpretasi komparatif, 7. Interpretasi futuristis, 8. Interpretasi restriktif, 9. Interpretasi komprehensif, 10. Interpretasi autentik, 11. Interpretasi interdisipliner, dan yang terakhir interpretasi multidisipliner. Yang kedua, tentang konstruksi hukum. Konstruksi hukum akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang. Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya. Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Adapun metode yang digunakan dalam konstruksi hukum antara lain metode argumentum, penghalusan hukum, dan metode argumentasi per analogium. Yang ketiga yaitu tentang hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum adalah ilmu dan seni menginterpretasikan suatu teks atau kitab suci. Dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal, mengerti atau memahami sesuatu. Sesuatu yang dimaksud di sini dapat berupa teks, naskah-naskah kuno, peristiwa, pemikiran, dan kitab suci yang kesemua hal ini adalah merupakan objek penafsiran hermeneutika. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat pada paradigma positivisme dan metodologis formal saja, tetapi sebaliknya, hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan. Hermeneutika terbagi menjadi dua jenis, yaitu hermeneutika ijtihad hukum Islam dan hermeneutika mujtahid dalam hukum Islam positif. Yang keempat yaitu tentang metode penemuan hukum Islam. Dalam metode penemuan hukum Islam, fatwa DSN MUI menggunakan sumber hukum Al-Quran, yakni dengan mengutip firman Allah. Selain itu juga diperkuat dengan fikih yang berhubungan dengan persoalan yang menjadi sengketa.
Dengan digunakannya sumber hukum tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara. Putusan-putusan yang dihasilkan akan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum yang dibentuk berdasarkan metode penafsiran dan konstruksi hukum. Karena pengadilan agama mempunyai hukum material yang cukup established, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah, di antaranya berupa kitab-kitab fikih muamalah yang dalam penerapannya masih kontekstual. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.